Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ini kebun Pak Antoni, tim kita sebagai ikut acara dalam kegiatan diskusi atau sosialisasi SPO dan ISPO. Dalam hal ini kita melihat inilah kondisi lahan kita. Kalau dicek tadi oleh Pak Ma'ruf, ini dalam HP hutan produksi. Apakah HP ini bisa di RSPO dan ISPO? Saya rasa tidak bisa. Itu dia, kan? Cuma kita memandang dari segi agronomisnya, kita abaikan kepatuhan terhadap hukum. Yang poin pertama. Kita lari poin yang kedua. Ya, kan gitu kan? Terkait dengan hal demikian. Kan begitu. Misalnya begini. Apakah dikatakan kebun ini kelapa sawit berkelanjutan? Apakah bisa dikatakan dengan materi-materi yang kami sampaikan tim sampaikan? Yang pertama, kita lihat tentang buah. Kan itu kan nilai ekonomis daripada tanaman ini kan ada buahnya kan. Saya agak payah juga. Jadi dalam hal ini bukan konteks buah itu maksudku. Karena kita pertanian berkelanjutan tersebut filosofinya adalah terkait dengan bisa tanaman yang kita tanaman ini bisa mensejahterakan kita. Kan itu kuncinya. Dalam tanda kutip sejahtera itu ada buah. Gitu. Ini permasalahannya. Berarti kalau kita bicara legalitas daripada asal muasal dari bibit ini kita tidak tahu. Kalau kita tanya Pak Antoni ada di sini? Ada. Mana orangnya? Oh, ini orangnya Pak Antoni. Pak Antoni. Ini Bapak tanam dari awal? Iya, Pak. Bibit beli di mana, Pak? Bibit beli di 70, Pak. 70. Ya. Waktu beli itu ada halo-halonya sedikit, Pak, tentang apakah bibit ini bersertifikat atau apa tak ada waktu itu? Manutur. Oke, saya potong. Beli bibit pada masa itu berapa harganya, Pak? Murah, Pak. Ada yang 40. 40. Kalau 40 pada zaman itu mahal. Mahal tuh. Ini 30, Pak. 30 Mahal tahun juga. berapa, Pak? Mahal juga. Zaman 10 tahun yang lewat. Lebih kurang 9 tahun lalu. 15, kalau sekarang kan standar bibit 50.000. Kalau sekarang 2015 ini dia beli 30. Mahal. Mahal. Paling 25 kemarin tuh, Pak. Sama Pak siapa? Pian. 15. Oh, Pak Suramin ya. Oh, itu bagus tuh. Oh, bagus punya Saramen tuh. Sertifikat tuh, Pak. Sertifikat biasanya itu. Ada, baik. Mantan PTP 5 kita ya. abaikan yang lain. Baik. Dalam hal ini, apakah kalau memang Pak Patmen itu bagus, bisa, tidak ada masalah. Cuma mungkin ada faktoran yang belum kita laksanakan. Apakah faktor pemupukan? Apakah faktor perawatan yang lain? Atau faktor apa yang menyebabkan? Yuk kita lihat. Yang pertama, dari segi daripada agrikultur teknisnya. Apakah pengendalian gulmanya udah cocok seperti ini? Tidak. Ini kalau seperti ini kita terapkan, Pak. Kalau musim panas, ini peluang kebakaran sangat tinggi, Pak. Tentu dalam hal ini ada jalur, ini kan jalur hidup mana? Ini kan pengeringan, Pak ya? Parit, nih, Pak. Parit, Pak ya? Ya, parit. Berapa Bapak bikin paritnya? 21. 21. Ya. Berarti dataran rendah di sini. Iya. Di Begitu. sini kalau musim penghujan, Pak, Banjir. seminggu airnya kayaknya mau segini di atas tanah, Iya, 1 jengkal. iya. Berarti ini Bapak lakukan kultur teknis tentang pengeringan. Iya. Memang pemerintah sudah bagus, Pak. Dah. Dibikin HP sini, Pak. Awak yang salah tanam, awak enak. Ini bukan HP sini, Pak. HPL. HPL. Yang di sana, yang di Pemda. HP. Yang HP, Ini Pak. HPL. HPL. Nah, dalam hal ini, Pak, kalau memang bibitnya udah deal bagus, kita lakukan pemupukan. Tapi permasalahannya kalau hasil jumpangan Bapak ini kendalanya adalah tegenang tadi. Karena sifat akar tanaman ini tanaman sawit ini kan nama latin tadi kan Elias guinensis dari guna tanaman kering nih, Pak. Tak boleh terendam dia ini. Tapi kita tanam di terendam. Bapak ini sudah melakukan upaya agronomis dengan apa? Dengan membuat parit 21 untuk mengeringkan tadi. Cuma belum juga ini berproduksi maksimal. Mungkin dalam hal ini pengaruh daripada aplikasi pemupukan belum optimal. Misalnya kenapa belum optimal? Karena faktor air tadi. Pas kendala itu pemupuk, hujan dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, stres terhadap
terendam tadi. Efek daripada ini bukan saat sekarang, Pak. Buah yang didapat itu 6 bulan sebelum kejadian buah itu muncul, itulah efeknya. Jadi kalau kita melihat buah trek sekarang, cek 6 bulan ke belakang, apa yang terjadi? Mundur ke belakang. Perlakuan kita hari ini memupuk, dampaknya 6 bulan ke depan. Kecuali pembesaran buah, kalau model itu kan, buah itu kan, kita lakukan pemupuk, jumlah tandan tidak bertambah, cuma yang bisa bertambah itulah besarnya buah atau bobot. Itu dia pada buah tersebut. Dah, kita lihat lagi bagian atas tanaman. Silakan Pak Joni. Oke, Bapak Ibu ya, kita udah ke lapangan hari ini. Ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan, perlu kita bahas. Pertama sekali masuk ke sini ya, yang saya lihat cek kalau di atas tadi PMK tuh Pak, Put Solid Merah Kuning, Ultisol kalau yang atas. Kalau ini udah gambut nih Pak, ketika ke sini. Nah, cuman tentu penanganan kebun sawit di Ultisol di PMK dengan tanah gambut tentu berbeda, ya kan? Nah, ini kebun Pak siapa tadi Pak? Pak Antoni ya. Jadi pertama saya perhatikan kalau dari gejala daun ya Pak ya, saya ambil sampel, sebenarnya banyak hara yang kurang gitu kan Pak. Betul, Pak Antoni sudah membuat skat ya kanal ya Pak ya, 21 tadi, nah sudah bagus. Tetapi untuk pemupukan Pak, saya lihat piringan belum ada nih Pak, belum terbentuk piringannya kan. Kalau bisa dibuat bentuk piringan. Karena apa Pak? Pemupukan tuh kita biasa terfokus hanya berikan tup, tak, tidak ada dilakukan penimbunan, penguapan. Kalau untuk lahan gambut yang seperti ini kalau hujan pasti tergenang nih Pak, saya yakin nih Pak. Tergenang, nah untuk genangan itu kan memberikan efek. Baik 1 minggu maupun 2 minggu nanti memberikan efek. Karena akar kalau terlalu lama tergenang itu busuk Pak. Kalau busuk susah pulihnya. Nah itu akibat efeknya seperti ini sekarang nih Pak. Tetapi yang Bapak lakukan saya yakin ini bisa pulih Pak. Dengan catatan kita perlu treatment Pak. Pemupukannya perlu treatment. Tidak hanya terfokus kepada pemberian hara makro saja atau pupuk kimia saja. Tetapi tambahkan saja organiknya juga Pak. Bisa kompos, kan bisa pupuk kandang, berikan aja di sekitar piringan. Kalau bisa dibentuk Pak. Karena akar tanaman itu ini ujung Pak. Ini ujung tajuk nih Pak ya. Berarti saat ini posisi akar di sini paling ujung Pak. Nah, di sini paling ujung. Tapi kalau ini kan piringan belum terbentuk. Betul kata Pak Amrul tadi. Kalau Bapak lakukan pengendalian gulma seperti ini rawan nih Pak. Ya kan? Rawan itu rawan terbakar Pak. Itu yang kita takutkan. Ya kan? Nah, jadi Puntung rokok aja masuk. bahaya nih Pak. Tapi kalau saran saya di sekitar areal piringan tak usah dilakukan pengendalian dengan menggunakan herbisida Pak. Kalau bisa ya mesin babat atau dengan pengendalian lain gitu kan. Nah untuk parit yang sudah Bapak buat kalau bisa sekat Pak. Disekat supaya laju pembuangan airnya tidak cepat. Supaya debit air juga meningkat. Supaya kita bisa menjaga 40 cm tadi. Sekarang kan turun nih musim kemarau Pak. Turun kan. Mudah-mudahan aja ada hujan dalam waktu dekat. Nah untuk pengendalian herbisida ini kan tahannya 3 bulan nih Pak. Setelah 3 bulan akan tumbuh lagi nih Pak. Nah itu menjadi persoalan. Sawit ini umur perkiraan 4 tahun ada Pak? Lebih 4 tahun Pak. Sebenarnya sudah bisa produktif sekali ya Pak. Tapi persoalan utama ketika saya datang sini saya lihat Pak ini tanah persoalannya Pak. Apakah ada nak diberikan dolomit pada saat penanaman awal? Kemudian ada nak pemupukan dengan dolomit? Tak ada kan Pak? Nah itu masalahnya. Mau Bapak pupuk dengan apapun, contoh Bapak berikan pupuk jenis urea, TSP, KCL, tapi selama pH-nya belum teratasi, sia-sia jadi Pak. Nak terikat dia Pak, nak terserap dia. Itu menjadi persoalan. Ini jelas indikator utama yang menyebabkan pertumbuhannya melambat adalah pH tanahnya Pak. Ya kan? Karena di gambut itu bukan tanah tak subur Pak, tetapi gambut itu proses pelapukannya belum sempurna. Untuk pelapukan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun Pak. Baru bisa terlapuk dengan sempurna. Nah jadi solusinya Pak, kalau saya sarankan lebih bagus ditambahkan bahan organik dulu Pak. Nah, ya kan? Kalau ini sudah umur sebenarnya sudah betul kata Pak Amrul. Kalau kita pupuk yang seperti itu kan tidak bertambah buahnya, tetapi pembesaran fokusnya. Karena gini Pak, kalau rusak siklusnya dari awal itu susah memperbaiki. Ya kan? Butuh waktu dia untuk pulih kembali, mengikuti siklus treatment yang seperti apa. Kalau yang atas PMK kita lihat bagus Pak, masih bisa tumbuh normal gitu kan. Yang di tanah PMK. Tapi yang gambut kita lihat persoalannya. Ini besar kemungkinan nanti ini Pak, kalau saya prediksi akan turun lagi nih Pak, gambutnya. Nanti bisa saja akarnya menggantung nanti ini Pak. Atau ada efek dari mereng gitu kan. Tetapi bisa pulih Pak, tinggal treatment pemupukannya saja.
Nah kan kalau gejala-gejala daun yang timbulkan contoh bercak-bercak kuning di ujung nih Pak, nih contoh nih yang paling jelas ini adalah defisiensi hara kalium. Ini yang saya contohkan di kelas semalam. Ini contohnya Pak. Kurang KCl Pak. Tetapi kita selama kita berikan KCl tapi pH masih di bawah 4,5, itu sia-sia jadinya Pak. Makanya harus dikombinasikan, beri dolomit dulu. Ya kan, ada nggak peningkatannya? Nah, jadi itu. Yang kedua piringan Pak. Kalau bisa piringan aja diapakan kan? Dibaguskan Pak. Kalau pulih, insya Allah bisa pulih. Berapa hektar Pak nih? 2 hektar, Pak. Oke, Boleh Pak. Pelepah inilah, pelepah ini. Bagusnya penyusunan di gambut itu seperti apa? Kalau di mineral kita letakkan kan letter U ya. Letter U. Yusip, Nah, Yusip. seperti itu. Ya. Kalau di gambut, Lain. nah, apalagi macam petani. Petani ini kan nggak punya pH tanah. Ya, pH Jadi meter Pak. standarnya kita ngasih dolomit, standarnya itu berapa? Karena kita nggak punya pH tanah Pak. Oke. Ada pH tanah yang harga 270 itu nggak maksimal. Ya. Itu udah pernah kita coba. Kalau di sawit kita pelakuan di gambut itu memang kita nggak pakai semprot. Cuma pelepah ini seperti di mineral. Ya beneran. Cara pemupukan kita macam apa? Urea dan dolomit itu memang di piringan. Tapi macam TSP atau KCl letaknya di pelepah karena mengikuti. Maju. Nah, baik. Jadi gini Pak. Kalau sebaiknya dalam penyusunan pelepah di area tanah gambut itu land kita buat Pak. Ada makanya kita land. Tadi Bapak mengatakan memupuk di bawah ini, di bawah tajuk karena ujung tajuk. Memang betul Pak, sifat akar itu Pak mengejar tempat yang lembab. Itu alamiah akar. Dah. Yang menyerap unsur hara itulah bulu-bulu akar. Konsepnya seperti itu Pak, bulu-bulu akar, bukan akar yang nampak, bulu-bulu akar yang putih-putih itu. Makanya saya mengharamkan jangan mengendalikan herbisida di piringan, karena bulu-bulu akar itu akan mati. Dia akan mati, dia tidak maksimal dalam penyerapan unsur hara. Sebaiknya pemupuk itu tetap di piringan dengan catatan metode yang kita rubah. Sistem tanam, supaya jangan menguap, tercuci, dan lain sebagainya. Saran saya, yang memupuk itu adalah Bapak. Bukan maksudnya Bapak memupuk, Bapak hadir di pemupuk di situ tuh sampai nak pupuk tuh di situ. Iya. Tahu-tahu ke sebelah pupuk Pak, pupuk bro, ya. Bantulah dulu 2 karung ke sana. Karungnya aja di sini ya nah. Kalau di gambut itu lah, Pak, Itu udah 3 karung dah katanya. kimia itu maksimalnya apakah per Terka- 3 bulan sekali atau sebulan dengan Nah. dosis berapa gitu kan? Standar pemupukan itu tergantung daripada kebutuhan hara tanaman. Untuk membuktikannya tentu kita analisa daunnya dulu. Kita ambil sampel tanah. Barulah kita bisa mengkonversikan berapa kekurangan dari tanaman tersebut. Kadang kita namanya bahasa Melayunya latah. Sianu memupuk, kita memupuk. Pas musim pengarau, kita memupuk juga. Sedangkan untuk melarutkan pupuk itu adalah air. Air tak ada musim kemarau. Yang ada air hidrografis dan air embun. Berebutlah kita sama akar. Jadi dosis pemupukan itu dianjurkan sekali-sekali analisalah Pak daun itu, sampel murah betul Pak. Ambil sampel daun, ambil tanah, dikomposisi antar ke UNRI. Satu sampel, satu unsur hara itu cuma 50.000 Pak. Diacak, acaknya bagaimana? Bersika, sikit, tengah sikit, ujung sana sikit, ujung sini, digini-ginikan tanah itu Pak. Dah, antarlah. Tolong analisa unsur hara, hara makro mikro. Paling 5 jenis unsur hara yang kita butuhkan. Dan kurang hasilnya. Oh ini rupanya tanah hapu. Oh gini rupanya. pH akan berubah apabila terjadi banjir. Akan berubah. Nah, terus apa tandanya? Berapa standar kapur yang saya berikan kata Bapak tadi? Ya. Tentu secara otomatis untuk membuktikannya harus kita analisa. Tidak ada pula. Cuma ada dosen yang meninggal almarhum Edison Anung. Itu hebat Pak. Dicelupnya tangannya, digini lidah dia tahu dia pH. Itu tak dapat kami, Pak. Mantap, mantap, mantap. Itu yang tak dapat kami, Pak. Ayo itu ampun saya Pak. Saya turun ke lapangan sama dia. Kami bendera putih Pak. Dia berani bertaruh. Tasuk tangan dia. pH sekian. Kebiasaan itu. Itu kita sama dia dan meninggal Pak. Terbiasa di rumah. Enggak, Mas. Untuk sayur itu kan diginikan. Itu terdapat. Cuman nah, ada orang secara alamnya apabila tumbuh pakis-pakisan ini pH-nya rendah nih, ada kode alam kan gitu. Ada kode signal alam yang dikirim kepada kita. Makanya ada ungkapan orang Minang tuh alam tak kambang nan menjadi. Itu ungkapan orang.
kalau ada hidup tanaman ini pH-nya lebih kurang sekian kata dia. Ada juga, ada pakis-pakisan. Kita nggak ada alat, Pak, Saya mengatakan untuk itu cek pH itu. berapa. Nggak bawa. Terkait dosis tadi Pak, itu tadi Pak, saya katakan. Ada dosis umur sekian berapa. Misalnya urea, misalnya 2 kilo sekian. Tapi kan dibagikan 2 treatment Pak kan. Pada masa siklus pertama semester 1, semester 2 kan gitu. Dan tempat pemupukannya ya di areal ini. Kalau Bapak pupuk di bawah itu, ini kasusnya. Itu berbuah, itu berbuah. Ini tidak. Yakin Bapak akar mana yang mengambil di situ tadi? Akar sawit di atas 10 tahun, di atas 8 tahun itu 15 meter Pak. Kas rambutnya. Tahu Bapak akar mana yang mengambil? Kadang sakit kepala. Ini berbuah yang ini enggak. Apa masalah? Coba banyak. Dia kan nggak sama rata juga berbuahnya. Itu masalahnya. Jadi tak sama rata tuh ada siklus. Jadi tadi yang saya sambung, berbuahnya bakal bunga itu ada Pak 2,5 tahun udah ada bakal bunga itu. Untuk menentukan jantan betina itu bunga muncul 6 bulan sebelum muncul. Akan muncullah dia. Makanya kata orang cek 6 bulan. 6 bulan itulah dia akan keluar jantan atau betina atau tidak berbunga sama sekali atau gugur dia. Di anak itulah yang perlu. Makanya dalam ISPO RSPO itu perlu ada catatan kita. Catatan kita apa? Terkait dengan apa perlakuan yang pernah kita beri. Maka semalam saya ajarkan bikinlah suatu dokumen. Ini kebun di simpang apa namanya? Kalau punya aku ada Pak. Kalau dokumen Dokumen lengkap. Aku pernah memupuk ini, aku pernah ini, aku pernah ini. Dicatat kalender itu terjadwal. semua. Jadi kita tahu. Oh, waktu aku mupuk ini buahnya sekian. Oh, aku waktu ini buah sekian. Jadi itulah kita pengalaman tadi, catatan tadi gitu loh. Ada catatan kita. Terus itu dari Pak. Ada pertanyaan Ibu ini. Pak, kata dia. Ada mengatakan kalau kita sering memupuk tanah itu menjadi keras, kata dia. Yang dikasih pupuk anorganik. Saya tidak mengatakan itu pupuk kimia, pupuk kimia, karena semua pupuk ini kimia. Kalau kami pupuk organik dan anorganik. Kalau dikatakan Ibu ini pupuk anorganik itu betul. Makanya tidak dianjurkan. Maka sekali-sekali kita pikir kasih pupuk organik. Toh, bagaimana kita di lahan gambut? Bagaimana kita mencarinya dan sebagainya? Gampang saja. Tankos kita mainkan. Tankos itu kan untuk menjaga kelembapan tanah. Terus tadi ada saya selentingan mendengar ada pohon sawit jantan. Tidak ada sawit itu jantan Pak. Karena sifat tanaman ini di satu tanaman itu ada bunga jantan dan bunga betina. Kita menginginkan dalam satu siklus setahun itu menginginkan 4 tan dan bunga jantan, berarti 19 bunga betina. Itu dia. Tapi kata kita berdoa sama Tuhan bunga betina lah semua. Tidak bisa. Tidak ada penyerbukan. Itu permasalahannya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin ada pengalaman Bapak lagi yang perlu ditambah. Silakan Pak Joni, ada tambahan? Ada pertanyaan nih Pak. Ini Pak. Inilah contoh ini kan berbunga nih. Tapi buahnya tak terbit, tak muncul buah. Apa penyebabnya ini atau salah? Apa ini penyerbukan tidak maksimal yang mana Pak? Sejak kabelnya nggak benar dulu. muncul bunga nih? Muncul buahnya. Bunga-bunganya. Bunga jantan semua. Inilah kata tadi kan. Ini contoh studi kasus. Nggak aku tengok mana lah buah ini, nggak ada. Apakah ini ditakdirkan oleh Tuhan seperti ini kan? Nggak tahu lah awak kan? Sebelumnya ada buah Pak. Ada buah sebelumnya. Ada buah. Siklus terganggu. Siklus terganggu sistem. Ini gini. Jadi ini muncul. Ini kejadian dia 6 bulan. Di dalam ini dia tahulah kita akan muncul dia jantan atau betina bunganya. Ini dia. Mungkin Drone. Kita lagi naik. ini ada problem di sini siklus dia. Sebenarnya terganggu maka muncullah dia bunga jantan semua. Apakah ini kita tumbang? Tak perlu juga. Karena bunga jantan digunakan tanaman yang banyak menghasilkan bunga jantan ini digunakan untuk sebagai tempat berkembang hidupnya serangga Elibius cameronicus, tempat penyerbukan bunga betina. Kan begitu enggak juga. Biar aja lah, enggak masalah. Kan begitu, cuma jangan banyak seperti ini. Jangan banyak. Cuma dalam hal ini Pak perlu kita. Contoh, kenapa saya demikian sampaikan? Kita tengok kondisi lahannya. Contoh, ini ada busut. Kita tak tahu apa terjadi di dalam ini kalau kita bongkar. Entah ada rayap, entah ada apa, entah berlobang di dalamnya udah. ada emas ya kan di dalam. Emas. Mas Yusuf yang ada. Ya kita nggak tahu ini. Siap. Kalau gini langkah pertama, Pak, coba treatment Pak. Treatment pertama apa? Bersihkan, buka piringan. Kasih pupuk dolomit dulu sekilo, tabur dulu, tahu efeknya dulu. Dah, baru pemupuknya sistem tanam. Dan lain sebagainya. Ada treatment khusus, jadi difokuskan kepada dia.
Kalau terjadi perubahan secara fisiologis nanti, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Itu dia. Kalau gini ini kita analisa, lu ambil sampel daun dan lain sebagainya. Sebentar dulu. Mohon dijelasin dulu sama mereka. Sampling daun itu, daun mana yang mau diambil orang? Bapak ke-17. 15 ya Pak? 15 atau 17 ya? 17. 17 ya? Silakan Pak John. Pak John. Oke, kalau untuk pengambilan sampel daun ke-17 yang diambil nanti Pak. Kemudian setelah diambil Kasih tahu yang 17 ya mana, Pak? kita hitung pelepahnya Pak. Oh, pelepahnya. Ya. Paling yang ke sini nanti nih Pak. Hitungnya dari mana boleh Pak? Dari atas Pak. Dari atas. Saya pikir dari bawah tadi. Jadi daun ke-17 nanti kita ambil sampelnya. Sebenarnya untuk menentukan hara tanaman itu Pak, berapa kebutuhan pupuk seperti yang ditanyakan Pak Yusuf Pak ya? Iya. Yang ditanyakan Pak Yusuf, kita bisa menentukan dosis pupuk itu berdasarkan sampling yang terjadi real di lapangan. Jadi tidak bisa nanti. Contoh kebun Pak Yusuf dosisnya 10 gram per pokok tanaman. Urea sana kan. Bisa saja kebun Bapak ini 15 gitu kan. Kenapa? Karena berbeda. Dari sisi tanah berbeda. Kalau mau tahu hasil real, kita ambil sampel tanah nih Pak, pakai ring. Biasa kami pakai ring. Ambil sampel, bawa ke lab, kita analisis. Saya di tanah gambut tuh sudah pernah menguji Pak. Yang menguji untuk gambut murni, itu kita ambil sampel, kita bawa ke lab, kita uji. N-nya kecil sekali, 0, sekian Pak. 0,4, rendah sekali ketersediaan N yang ada. Ya kan? Kemudian pH 4,2 untuk di gambut Pak. Nah, ya kan? Untuk memperbaiki betul tadi, dibuka piringan dulu Pak, nanti Bapak berikan dolomit. Ya kan? Berikan dolomit. Kalau untuk sampel daun, diambil sampel, kita bisa analisis supaya jelas yang di pupuk yang kita berikan diserap berapa, ya kan, terbaca oleh sampel daun nanti itu Pak. Oh ternyata yang diserap sekian, kita berikan 10 gram, kandungan N-nya 46 seandainya urea 46%, yang terserap hanya 10% seandainya Pak. Selebihnya kemana? Bisa saja leaching. Maka cara aplikasi jenis pupuk yang diberikan itu harus betul-betul tepat Pak. Nah, kalau persoalan kebunnya seperti ini yang real terjadi di lapangan Pak ya, karena kita sama-sama mengamati kan, ini memang persoalannya di tanah nih Pak, ya kan? Persoalannya di tanah. Nah, maka untuk memperbaiki persoalan tanah itu maka buka piringan. Setelah dibuka piringan, setelah dibuka piringan, baru diberikan dolomit. Dolomit ini sering kita Pak. Kalau ditanya ke level petani kita, petani pekebun, Pak, udah berikan dolomit, udah. Berapa Bapak berikan? Kalau dosisnya Pak 10 ton per hektar Pak. Seandainya kan kayak gitu Pak. Nah, nanti ketika setelah diberikan tak dicek Pak. Berapa peningkatan? Apa peningkatan 1 poin atau setengah poin peningkatannya? Contoh dari 4,2 berarti 5,2 target kita 1 poin kan peningkatan. Dolomit itu apakah diberikan setiap tahun? Enggak juga Pak. Ya kan? Lihat treatment dulu. Setelah treatment ada enggak pengaruhnya? Selama persoalan pH belum teratasi, hara apapun yang mau diberikan yang kimia itu susah. Terserap, tak terserapkan Pak. Nah, kalau makanya saya sarankan rekomendasi di awal tadi, saya sarankan gunakanlah pupuk organik Pak. Kenapa? Organik itu proses penguraiannya lama. Cuman kelemahan organik, Udah pasti tuh. kelemahan organik apa? Kandungan haranya rendah Pak. Meskipun ada semuanya. N ada, P ada, K ada, dalam jumlah yang kecil. Contoh, Terra Kompos. Itu kandungan N-nya cuman 2%. P-nya 3%. Seandainya K-nya 5%. Kemudian C organiknya yang tinggi, 32% seandainya kan. Nah, seperti itu. Bisa saja dengan pupuk jenis lain gitu kan. Taspu banyak merek. Kalau kita di sini seandainya limbahnya banyak, contoh, ya kan, tangkosnya banyak di PKS Pak. Manfaatkan aja. Tinggal ada enggak mesin pencacahnya? Kita bisa edukasi Pak untuk membuat komposnya. Supaya apa? Penggunaan pupuk kimia itu tidak ketergantungan. Pemberian NPK, CA atau MG kan dolomit ataupun kisrit yang Bapak berikan, itu kan serapannya cepat. 2 minggu udah habis tuh Pak. Ya kan, udah habis, enggak tersedia lagi, langsung diserap oleh tanaman. Ya kan? Tapi kalau organik lama prosesnya, bisa 2 bulan baru bisa diserap pelan-pelan. Yang menjadi persoalan ketika tanaman butuh, contoh seperti itu Pak, untuk pembesaran TBS butuhkah dalam jumlah yang besar sana. Tetapi ketika tidak tersedia kan memberikan efek. Apa efeknya? Perut setnya tidak penuh, TBS-nya tidak besar, ya kan? Bobot ringan ya. Bobot ringan. Ini menjadi persoalan. Nah, kalau untuk yang lahan Pak Antoni ini saya perhatikan, saya khawatir musim hujan nih Pak. Musim hujan yang kita bentar lagi masuk musim hujan nih Pak ya. Nanti terendam dalam waktu yang lama, busuk akar, itu yang kita takutkan. Kayak mana Pak? Kuning pasti Pak. Bapak ada lihat
kita di Pelalawan itu banjir ya. Yang pinggir jalan tuh Pak. Akhirnya coba lihat sawitnya sekarang. Mati semua kan? Nah, itulah Pak efek dari Mati bibit normal. terendam dalam waktu yang lama. Tanaman nih Pak ada mekanismenya. Setiap morfologi yang ada di tanaman ini ada mekanisme bertahannya sampai pada batas tertentu gitu. Kalau sudah nak mampu lagi ya memberikan reaksi dia, responsif dia, nampak gejalanya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak sudah buat skat kanal nih. Kalau bisa Pak, ya dibersihkan. Seandainya bersih nih nanti Pak, ya di-skat aja supaya laju pembuangannya nak cepat. Supaya debit air juga meningkat, naik untuk menjaganya. Cuman persoalannya ini kan lebih rendah dari jalan nih Pak. Ya kan? Mungkin di sini untuk pembuangannya nggak ada Pak. Oh nggak ada semua Pak ya? Nggak ada. Nah, berarti memang kemarau aja Pak ya, turun permukaan. Jadi kelemahan kita petani swadaya sama yang di Tran, itulah bedanya kan. Bapak melatih kita ISPO, sedangkan persyaratan awal STDB ya Pak Maruf. Seharusnya itu dikejar dulu, karena termasuk petani swadaya ini macam dipandang sebelah mata. Bahkan kita kena pajak macam sampel tadi ya Pak. Kita udah ngadakan pelatihan dengan Musimas. Sampel tuh, tapi kan tiap tahunnya harus disampel. Ya kan? Betul, Nah, Pak. tiap tahunnya mesti sampel. Sedangkan kita mau menurunkan orang sampel macam mana kan gitu. Itu biaya kan Ah, Pak? ya Pak. Kalau soal sampel itu tidak orang kita sendiri ngambil sampel Pak. Kita ambil sampel, kita acak secara statistik apa Pak. Kalau gini modelnya jadi tanaman yang utama. Aku duduk Pak ya. Ya nggak apa-apa. Enak kali ngomong Iya, gitu, Pak. lanjut. Gantung dari ceritanya. Jadi gini, yang sampel yang diambil tidak boleh tanaman keliling Pak. Itu brother namanya itu Pak. Ya. Jadi diambil 1, 2, 3 ya, 3 titik. 3 disitulah yang keliling sekeempat. Dan 3 itu kita ambil sising zigzag. Lempang ke sana, lempang ke sini. Ambil titik sini 1, pojok sana 1, pojok sana 1, pojok sana 1, tengah 1. Sudah terwakili. Ambil sampai itu di komposit. Komposit ini Pak, ambil daunnya kita gabung. Sebenarnya kalau ini kan belum Itu yang dibawa ke labor. Sebenarnya di Itulah atas mewakili 30 sampel kan. seluruh. Ada Itu untuk berapa hektar Pak? kadang Itu karena bisa pertumbuhannya mewakili. tidak normal. Satu hamparan. Hah? Ini kan tempat 21 kerjanya hamparan. Ya berarti pas ya 20. Ini digunakan cahaya untuk matahari sebelah. masuk kan. Mm-mm. Nah, di sinilah yang Bisa bisa juga kita kalau manfaatkan. sama, bisa Tapi juga tengok aja fisik sebelah sama ya sama aja. itu dihitung nanti. Bisa aja makanya kalau kita tidak modal, kalau ada kebun PT sebelah minta tanda dia sebelah apakah kau itu sama lebih kurang aku bilang. Nggak dikasih itu Pak kalau itu. Nggak dikasih. Ya pandai-pandai lah Pak, jangan minta marah dia. Dia orang nggak sih. Tapi yang sering pelepah ini kan cepat mati dia Pak. Cepat kering, udah harus dibuang. Makanya tadi saya Nah, minta itulah ke efek Bapak dari bawah Pak. untuk buat STDB. Arah tanaman. Nah, Kering ini, gosong sampai nah, itu Jadi harus ada 25 pelepah di tanaman itu ya. Nah, mesti bisa Mungkin Bapak bisa ditanya 35 bisa, nak ada masalah Pak. Cuman persoalan kalau ideal kan nih Pak ya. Contoh 35 nih, ideal, nggak masalah. Cuman persoalannya sawitnya subur. Kalau sawit tak subur, contoh kalau sawit keadaan ya kayak gini seandainya kan menganalisa Pak. masih tahap awal ada problem di masalah tanah. Seandainya pesawit ini kita hitung pelepahnya cuma 25 kan. Macam ini kan bisa Seharusnya kan seandainya secara teori 30 atau 35. Ya, kan seandainya udah mati itu sininya harus kita buang Pak. Nggak bisa kita rawat lagi. Kenapa? Karena bermasalah nanti ke proses pembungaan bermasalah, ya kan? Kemudian ke sisi pelapukan bermasalah. Tapi Pak Antoni sudah melakukan bagus, sudah dilakukan pruning dengan baik nih Pak. Saya lihat kan, apakah terlambat melakukan pruning kan kita tak tahu nih Pak kan. Tetapi pruning sudah dilakukan Pak. Cuman memang real persoalannya di tanah nih Pak. Oh, tinggal 3 Pak di atas, itu gosong Nah, semua. tapi saya lihat Pak, apakah itu gejala kumbang tanduk? Pandak saya nak tahu nih Pak ya. Coba saya lihat. Nah, ini kan patah nih Pak. Iya ya Pak. Patah Kita biasa nggak, Pak? kumbang tanduk. Coba bisa kita Ngakali perhatikan. ini kayak mana Pak? Ngakali ini. Ya, pasang perangkap di dalam nih Pak. Perangkap feromon namanya. Pasang perangkap feromon Pak. Bisa kalau yang efektif tuh perangkap feromon. Perangkap feromon itu ada senyawa feromon yang mengundang kumbang datang. Nah, jadi ketika Sawit aku macam gini banyak penyakitnya. dia, Pak, Ya kena kumbang tuh. apa tuh masuk ke dalam ember tak bisa keluar lagi. Itu perangkap feromon namanya. Kalau pengendalian secara mekanik atau fisik ya Pak, ya kita pasang jaring Pak. Jaring. Karena kumbang ini aktifnya sekitar 7 lampu. Nah, itu yang susahnya kita kalau pakai jaring Pak. Pendek ya. Kalau bisa Pak. Di atas makanya yang paling efektif. Nah, harus digali. Nah, itu yang kita takutkan di kelapa sawit saat ini. Kalau yang penyakit yang menular di akar tanaman itu susah nanganinya Pak. Mau kita semprot pakai apa? Paling yang memungkinkan injeksi kita yang bisa Pak. Injeksi kan kita bor batangnya baru kita injeksi. Itu yang paling memungkinkan, yang bisa.
Sama seperti mengendalikan ulat kantong kan pada kelapa sawit. Kalau ulat kantong segini masih bisa kita terjangkau oleh semprot. Kalau yang udah umur 10 tahun tak terjangkau lagi kita, Pak. Sama. Bisa pakai injeksi, bisa terangkap. Yang memungkinkan itu injeksi. Kalau di level perusahaan, Pak, banyak orang menggunakan injeksi sistemnya. Nah, jadi itu. Kalau dari kasus kebun Pak John ini, berarti kan bisa disimpulkan sebaiknya diambil sampling daun, begitu? bisa, Pak. Kirim ke labor, satu sampling 50.000. Satu unsur hara, Pak. Satu unsur hara, Pak. Satu unsur hara, begitu. Kemudian kalau gitu nanti dari hasil sampling itu ada rekomendasi di situ kan? Bisa, Pak. Oke, Rekomendasi kita yang buat nanti, Iya, Pak. rekomendasi butuh pupuk ini jenisnya, jenis dan juga dengan apanya Dosis. dosisnya ya. Ya, Iya, Pak. Pak Joni, Pak. dan juga kebun-kebun yang lain sebelum memupuk kalau ada udah gejala-gejala gitu lebih bagus disampling dulu daunnya, antar ke labor, nanti akan keluar rekomendasi apa tindakan yang Bapak akan lanjutkan ke depan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pak, Siap. solusi yang kedua, solusi yang kedua adalah tadi saya bilang tadi, Pak, beri aja dolomit dulu, tapi bentuk piringan. Supaya apa? Supaya tanahnya. Kalau mau ditambahkan bahan organik boleh, silakan, Pak, nggak ada masalah. Bahan organik mau sebanyak pun apapun dikasih tak ada jadi persoalan. Kecuali pupuk anorganik kan kimia, itu yang jadi persoalan, Pak. Kalau untuk dolomit itu dibatasi nggak, Pak? Kira-kira berapa dosisnya seperti ini nih? Kalau segini bisa 1 kilo, bisa 1,5 kilo dulu, Pak. Dicoba dulu lihat. Makanya kalau Perkembangan. tak sampling kan, Pak, itu bedanya. Tapi kalau mau kita sampling nanti dapat rekomendasi yang real gitu kan. Standarnya ya. Apa dia butuhkan. Iya, iya. Gitu aja, Pak Antoni. Itu saran saya, laporan saya ke IPAT ya. Ya, siap, Pak. Oke, lanjut. Oke, saya rasa